Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya Pendeta Iin Nur Indriani Suhumbing kembali menyapa saudara dan Bapak Ibu sekalian dalam renungan kita kali ini yang diambil dari kitab Markus 12 ayat 17. Namun sebelumnya ada pertanyaan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan ini. Markus 12 ayat 17. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Maksudnya mereka heran mendengar ucapan dari perkataan dari Tuhan Yesus ini. Dilanjutkan 1 Korintus 6:20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Membeli di sini artinya kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah bayar kita lunas. Nah, membeli berarti mendapat hak kepemilikan. Coba kalau kita ke pasar, kita beli sesuatu, nggak usah ke pasar deh, misalnya ke supermarket kecil kita beli sesuatu, otomatis kan kita berhak untuk memiliki apa yang sudah kita beli. Apalagi kalau sudah dibayar lunas, itu sudah sepenuhnya milik kita. Nah, ketika Allah membeli kita, kita dibeli nih oleh Allah, maka Allah memiliki hak kepemilikan, yaitu Ia memiliki apa yang ada pada diri kita untuk menjadi miliknya Allah. Nah, berarti kalau kita sudah dibeli oleh Allah, sudah dibayar lunas oleh Allah, maka kita ini menjadi milik Allah. Satu itu dulu, ya. Nah, Tuhan berkata, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Nah, memang ya kalau diperhatikan, setiap orang Kristen itu kepengennya itu menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri, simpen sendiri gitu. Kalau ada apa-apa sepertinya itu gak pernah mau berbagi. Apalagi kalau sudah kedagingannya tuh kuat, waduh rasanya apa yang dimiliki udah tuh milikku sampai selamanya. Disuruh berbagi, apalagi mendengar berbagi tuh kalau bisa enggak deh gitu, dimiliki sendiri untuk diri sendiri. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa di perjanjian lama memang ada ketentuan persepuluhan. Bapak Ibu masih ingat ya, kalau di perjanjian lama itu hukumnya itu ada persepuluhan. Nah, peraturan itu ada. Namun dalam perjanjian baru tidak demikian. Persembahan yang harus kita berikan itu bukan persepuluhan lagi, tapi 10/10. Berapa? 10/10. Apa yang harus kita berikan dengan Allah? Kok bentuknya jadi 10/10 nih hukumnya? Tubuh kita, keluarga kita, waktu kita, tenaga, pikiran, bahkan yang paling berat kita berikan kepada Allah itu adalah harta kita. Tapi semua itu Tuhan mau minta dengan kita, karena kita ini adalah miliknya. Kita ini sudah ditebus oleh Gusti Allah, 100% sudah kita ini miliknya Allah. Jadi Tuhan mau kita ini miliknya, bekerja apapun hasilnya untuk Allah. Lah terus Bu Iin gimana dengan anakku, cucuku yang butuh perhatianku? Ya, lakukanlah yang terbaik untuk keluarga. Karena melakukan yang terbaik untuk keluarga itu juga perbuatan yang kita lakukan untuk Allah. Segala sesuatunya itu lakukanlah untuk Tuhan. Jadi apa yang harusnya dipersembahkan oleh Tuhan, itu semua haruslah kita dipersembahkan. Haruslah semuanya itu tadi, tubuh kita, keluarga kita, pikiran kita, pekerjaan kita, tenaga kita, bahkan yang terakhir tuh harta kita tuh dipersembahkan kepada Allah. Ada orang Kristen yang takut mempersembahkan dirinya sendiri untuk Allah itu. Bahkan dia bilang gini, kalau aku memberikan persembahan diriku kepada Allah, lah terus bagaimana kalau Allah itu memberikan penderitaan kepadaku? Nah terus dia langsung bilang begini, lalu
Allah macam apa itu yang kita miliki? Nah, inilah pemikiran-pemikiran picik yang keliru ya. Jadi begini, kalau kita punya anak bandel, kemudian anak itu kembali kepada kita dan mau bertobat, memohon ampun, kemudian menjadi anak yang baik, apakah terus lantas kita sebagai orang tua akan dengan sengaja membuat ia menderita? Tentu tidak. Kita sayang sama anak kita. Anak kita salah aja kita sayang. Apalagi anak kita setelah berbuat salah bertobat kembali kepada kita. Tentunya puji Tuhan, sukacitanya ini lebih dalam diri kita. Itulah orang tua. Nah, ini artinya jika orang tua benar-benar ya seperti itu. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara-saudariku, kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, hanya orang yang mempersembahkan dirinya kepada Allah yang memiliki kekuatan